mind somehow. Gotta regain control. Buah manis dari setiap kemenangan pastinya akan terus mengikuti. Sama halnya dengan para punggawa Garuda yang kini menjadi sinar terang yang jadi sorotan Eropa. Salah satu yang menggebrak dunia adalah El Capitano Jay Itzes. Kembali menorehkan kebanggaan untuk kita semua, bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga di pentas internasional setelah tampil garang. Dirinya kini mendapatkan sebuah perhatian lebih, bukan semata-mata hanya sorotan, namun para klub papan tengah hingga papan atas Eropa memantau secara langsung. Bahkan ada pula klub yang pada akhirnya menginginkan bek timnas dalam bentuk beli paketan demi mendapatkan bonus chemistry. Tak hanya Jay yang sudah jelas bermain di Eropa, Rizky Ridho yang belakangan berniat ingin abroad pun kini terus-terusan mencuri perhatian. Bek Persija tersebut punya kans buat merantau ke beberapa tim yang meninggalkan jasanya di akhir musim, namun harus melewati beberapa langkah terlebih dahulu. Hal ini membuat negara tetangga benar-benar makin tantrum melihat perkembangan timnas Indonesia yang makin melejit. Lantas akan kemana saja para defender Indonesia berlabuh? Let's go, kita ulas semuanya. Sudah terlihat dari auranya, Jay Itzes dari awal memang menjadi pilar yang paling tak bisa dicadangkan di tubuh Garuda. Namun dalam karir internasionalnya, tentu seorang pemain tak bisa leluasa mengembangkan permainan. Maka dari itu, di level klub sama pentingnya. Apalagi di level klub, Jay adalah pemimpin. Jay adalah figur yang tak bisa Venezia lepaskan begitu saja. Jay benar-benar memahami makna dari ban kapten yang melingkar di lengannya. Itu adalah simbol kepercayaan beban tanggung jawab, serta janji untuk selalu memimpin. Ia tahu pada setiap langkah, keputusan, dan ucapannya adalah arah yang bisa mengubah keadaan rekan-rekannya. Maka jangan heran, pesona Jay Itzes di Serie A benar-benar menjadi sebuah magnet yang mengikat klub-klub papan tengah hingga papan atas. Apalagi melihat Venezia yang belum bisa bangkit dari jurang klasemen, membuat semua tim ingin menyelamatkan Jay agar tak kembali jatuh ke Serie B. Salah satu kabar mengejutkan yang datang ke Jay adalah sebuah pantauan langsung dari klub papan atas Serie A Inter Milan. Melansir dari fcinternews.it, melaporkan kalau tim juara Serie A itu serius untuk merekrut Jay Itzes untuk jadi salah satu bagian dari kekuatan tambahan di musim depan. Sang pelatih Simone Inzaghi sadar jika sektor belakang memang butuh regenerasi, mengingat bek andalan seperti Stefan de Vrij serta Francesco Acerbi sudah berumur. Dan keberadaan Jay Itzes dinilai sangat tepat untuk diboyong saat Venezia tak bisa bangkit dari dasar klasemen. Sebab, Jay merupakan salah satu bek yang relatif terjangkau dengan kualitas yang gak main-main. Dengan sering mengantongi striker top seperti Lukaku, Vlahovic, hingga striker Inter Milan, Lautaro Martinez. Sejatinya Inter juga mengincar bek Bologna dan Sam Beukema. Hanya saja Bologna mematok 30 juta euro yang terbilang cukup besar buat seorang bek tengah. Sedangkan untuk Itzes harganya masih terbilang murah dan Venezia pun juga sudah mematok harga 10 juta euro yang mana itu masih bisa berkurang andai tim terdesak degradasi. Namun jika pada akhirnya Inter lebih memilih memboyong bek Bologna, pun sebenarnya tetap menguntungkan Jay Itzes. Pasalnya, Bologna akan mencari pengganti bek tengah, yang secara juga akan merekrut Jay Itzes sebagai opsi. Bahkan menurut laporan media La Gazzetta dello Sport, Bologna bisa merekrut Jay bersama bek timnas lainnya, yaitu Masilgers, sebagai paket pelengkap lini pertahanan mereka. Namun ada dua nama lain dengan latar belakang Indonesia yang menarik perhatian Santori dan Di Vaio. Yang pertama adalah Jay Itzes dari Venezia, seorang bek tengah serba bisa yang juga mampu bermain di lini tengah. Yang kedua ada Masilgers, pemain Twente berusia 22 tahun asal Belanda dengan darah Indonesia. Jika Lukumi hengkang, Bologna membutuhkan bek tengah berkaki kiri dan nama Valentin Gomez dari Velez bisa kembali dipertimbangkan. Tulis laporan La Gazzetta dello Sport. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me,
gonna speak out loud. Pada intinya, Inter dan Bologna akan menjadi dua tim yang saling berkaitan dengan Jay, jika memang transfer back akan berlangsung pada jendela musim dingin mendatang. Namun Jay dan Mes juga nggak ketergantungan pada dua klub saja. El Capitano masih banyak yang meminta dari klub-klub top Serie A seperti Napoli, Atalanta hingga AC Milan pun disebut sedang memantau keadaan dan mencari kemungkinan terbaik untuk mendapatkan back baru. Sementara Masilgers yang memang akan dijual oleh FC Twente juga tak kalah jadi rebutan dari liga-liga top Eropa. Seperti dari La Liga Spanyol, ada Sevilla dan Valencia yang ingin memboyongnya. Surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. 5 tim diisukan berminat, Rizky Ridho terseret ke Eropa. Jadi tandem yang sangat menonjol bersama Jay Itzes di timnas, Rizky Ridho menjadi salah satu aset bangsa yang terus dikawal perjalanan karir klubnya. Ia sejatinya sudah lama menginginkan sebuah tantangan baru dengan bermain abroad untuk mencari pengalaman. Di usia yang sangat pas, 23 tahun, Rizky Ridho sejatinya semakin terbuka lebar seiring timnas Indonesia yang makin gacor. Sebab mau gimana pun, ranking timnas yang terus terbang juga mempengaruhi klub top Eropa buat merekrutnya. Jika nanti kita bisa tembus ke Piala Dunia, ya sudah pasti, Rizky Ridho akan ikut mendunia. Tapi sebenarnya tak perlu selama itu. Asalkan timnas bisa menembus ranking 100 besar FIFA, hampir dipastikan klub Eropa akan lebih memantau talenta Indonesia. Saat ini saja, setidaknya ada 5 tim yang siap menebus kontrak Ridho yang akan kelar dengan Persija pada Juni 2026. Hal ini bisa dipertimbangkan Ridho buat waktu dekat maupun menunggu kontrak selesai dengan Macan Kemayoran jika ingin lebih mudah proses pindahnya. Pertama ada Port FC. Salah satu tim papan atas Liga Thailand ini siap memberi garansi main kepada Ridho seperti apa yang dilakukan tim ini pada Asnawi. Dan Ridho sendiri sebelum ini pun juga pernah bilang kalau ia ingin main di Thailand sebelum nantinya menapaki karir yang lebih menantang dengan mental yang kuat. Berikutnya FC Vidindar, timnya Ragnar Oratmangun di Belgia. Juga dirumorkan bisa menjadi rumah baru bagi bek timnas, mengingat tim tersebut juga dimiliki oleh orang Indonesia. Apalagi secara persaingan, Liga Belgia masih bisalah asalkan benar-benar mempunyai mental pejuang. Yang keempat ada Venezia, di mana saat wawancara video.com, Jay Itzes mengatakan jika ia bebas memilih satu nama dari Indonesia, maka Jay dengan mantap mengatakan Rizky Ridho. Dan bagi kebanyakan orang, itu adalah hal yang logis, karena Ridho dianggap bisa jadi penerus Jay apabila ia akhirnya memilih pindah klub. Namun jika Venezia terdegradasi ke Serie B, sepertinya akan sulit, karena regulasi di kasta kedua Liga Italia tak ada kuota untuk pemain asing Asia. Nah, yang kelima ada FC Copenhagen. Selain Jay, Kevin Dix juga diketahui sangat kagum dengan potensi yang dimiliki Ridho. Dan bisa jadi, Kevin merekomendasikan Ridho sebagai penerusnya ketika ia akan pindah ke Bundesliga musim depan. Namun semua tahu, perjuangan Ridho akan sangat berat andai memilih Copenhagen. Sebab biar bagaimanapun, Copenhagen adalah tim besar di Denmark, serta rutin mengikuti kompetisi antar Eropa. ASEAN tantrum melihat perkembangan timnas. Dengan berkembangnya para punggawa Garuda yang semakin hari semakin matang, namun negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia pasti ada aja irinya. Salah satunya media Vietnam, The Tale 247, meminta FIFA untuk menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia karena dianggap gak sopan saat menyambut Bahrain. Hal itu dituliskan dengan artikel yang berjudul FIFA turun tangan, Indonesia menghadapi hukuman yang sangat berat. Dalam artikel itu menyebutkan adanya momen tidak terpuji yang dilakukan supporter Indonesia kepada timnas Bahrain saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut The Tale 247, tindakan dari supporter ini bisa saja membuat timnas Indonesia mendapatkan hukuman dari FIFA, seperti yang dialami Bahrain pada 2024 lalu.
Pasalnya, sebelum itu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika Bahrain menjamu Jepang di kandang sendiri, pendukung The Reds dikritik karena mengarahkan laser ke beberapa pemain Jepang. Sementara itu, timnas Malaysia justru koar-koar karena punya rencana menaturalisasi 7 pemain sekaligus. Sesuatu yang tentu saja dianggap melebihi batas wajar, bahkan melebihi rekor Indonesia yang menaturalisasi 3 pemain sekaligus. Namun ternyata pada akhirnya, langkah gila Malaysia malah terkena kritik keras dari pengamat dalam negeri sendiri. Di mana Sadek Mustafa menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia telah melupakan akarnya di tengah gerakan yang disebut revolusi tim nasional. Kritikan Sadek muncul setelah pemilik klub Johor Darul Takzim, Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim, menyebut timnas Malaysia akan memiliki 7 pemain naturalisasi baru jelang lawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027. Namun sampai sekarang belum muncul nama-nama yang dimaksud. FAM menyatakan naturalisasi adalah inisiatif jangka pendek dan mereka akan fokus pada peningkatan pengembangan pemain untuk menghasilkan bakat berkualitas bagi tim nasional. Namun, yang kami lihat hanyalah ketergantungan yang berlebihan pada naturalisasi, kata Sadek dikutip dari New Straits Times. Ya, setiap tim nasional memang punya masalah masing-masing. Untungnya, timnas Indonesia sudah berjalan di jalur yang tepat di bawah arahan Erick Thohir. Namun yang namanya tetangga udah pasti selalu cari bahan buat nyinyir melihat kesuksesan Indonesia. Ya begitulah.